Kalau niat menjegal capres dengan nasab itu nggak tepat. Soalnya Anies itu bukan Ba'alawi. Nggak tepat. Tepatnya harusnya itu nyerangnya Wahabi. Assalamualaikum, selamat malam. Malam ini saya mau membacakan komentar dari netizen. Cukup satu saja. Dari Andreas Wibisono 3735. Isu radikal, intoleran udah nggak mempan. Sekarang pakai isu ini, tujuannya ingin memecah suara umat Islam untuk Pilpres 2024. Ini nih, kepintaran menganalisa tapi kebelabasan dan tidak tepat. Kalau untuk memecah suara umat Islam nggak perlu pakai soal nasab, nggak penting, caranya salah. Perpolitikan kemarin itu kan ada kadrun dan cebong. Yang kadrun di situ itu kan ada kelompok-kelompok Wahabi juga ada. Partai Neo-Salafi Wahabi kan ada. Cukup itu. Menjegal capres siapa yang mau dijegal? Nggak ada. Anies Baswedan tidak. Kemungkinan besar tidak akan menang. Kemungkinan besar loh ya. Karena apa? Lihat saja hitungan suaranya. Lihat saja kemampuan kekuatan partainya. Partai pendukungnya itu loh. Kemarin itu kan kelompok-kelompok yang kalah kan. Jadi misalkan memecah suara umat Islam, siapa yang dipecah, siapa yang disasar? Capresnya Anies gitu. Dengan nasab gitu. Anies itu gini saja. Gini, Anda telusuri dulu sejarah. Dulu imigran masuk ke Indonesia dibawa oleh VOC Belanda. Mereka masuk itu bersama-sama. Banyak mereka itu. Pakai kapal gitu kan. Lalu mereka itu mendirikan apa? Mendirikan satu lembaga milik mereka lah. Yang itu gunanya untuk apa? Untuk mencatat, untuk mengkoordinir semua orang dari negara itu. Lalu akhirnya di dalam perjalanan mereka tuh pecah. Jadi bermusuhan Ba'alawi dengan Al-Irsyad. Ba'alawi diwakili oleh Robitoh. Lalu yang satunya lagi Al-Irsyad. Awal mula mereka masuk ke Indonesia itu, mereka tuh pemahaman agamanya itu lebih dominan sama. Karena hanya ingin beda, Al-Irsyad ini lalu mewujud menjadi agak-agak Wahabi atau Wahabi. Demi perbedaan, agar beda. Dan saat banyak orang Indonesia ini berjuang untuk kemerdekaan, justru mereka antara Ba'alawi dengan orang-orang Al-Irsyad itu terjadi peperangan di media, bahkan sampai di Timur Tengah. Mereka tuh habis banyak, bukan main, uang sangat banyak untuk peperangan opini di antara mereka sendiri. Kubu Al-Irsyad yang bisa dibilang berubah jadi Wahabi dengan Ba'alawi ini. Padahal saat itu orang Indonesia butuh dana untuk biaya perang dan lain sebagainya. Tapi mereka menghambur-hamburkan uang yang sedemikian banyak untuk ambisi mereka sendiri. Padahal itu satu negara, sesama negara, sebangsa loh mereka dulu itu. Mereka kan dari zaman kan dulu itu. Bayangin saja sampai segitunya. Dari itu saja kalian bisa melihat karakter mereka itu seperti apa. Ya karena mereka saat itu kan imigran. Mereka bukan orang Indonesia. Makanya mereka cuek gitu loh. Sedangkan Anies Baswedan itu termasuk golongan dari Al-Irsyad. Dia keluarga Al-Irsyad, bukan Ba'alawi. Kalau mau menghantam Anies, nggak perlu pakai nasab. Serang saja para Wahabi. Itu loh. Para Wahabi seperti kulit bahasa lama. Ini kan Wahabi kan orang nyebutnya. Mereka kan juga turunan imigran. Nah itu tepat ke Anies. Karena Anies itu Al-Irsyad. Jadi kalau misalkan nasab ke Habib yang diserang karena demi menjegal Anies itu gak cocok. Gak tepat. Itu satu. Dua, ini misalkan konteksnya menyerang pakai lewat nasab.
Kenapa nggak dari kemarin-kemarin negara itu membuat peraturan? Semua capres harus tes DNA, harus pribumi. Kan lebih enak harusnya kalau mau menjegal orang, ya kan? Apalagi ada yang bicara tuh di YouTube kemarin saya lihat tuh. Aduh, nih orang ini terlalu maklar banget. Dia berbicara ada 300 buzzer. Goblok ya tenanan itu. Nggak ada tuh 300 buzzer. Buzzernya sopo. Yang bayar uangnya sopo. 300 buzzer seakan-akan ngurusin apa? Nasab gitu. Aduh. Justru orang ini info dari mana? Justru info itu tuh pembodohan. Kamu suka ya? Kamu juga misalkan punya kepentingan kesana kemari. Memangnya uangmu sendiri? Ya saat itu uangmu, tapi nanti ada gantinya. Justru yang bahaya tuh orang begini. Buat opini ada 300 buzzer. Nggak ada buzzer. Soal nasab tuh nggak ada buzzer. Nggak ada uang. Uang siapa? Ya itu tadi. Kalau niat menjegal capres dengan nasab, itu nggak tepat. Soalnya Anies itu bukan Ba'alawi. Gak tepat, tepatnya harusnya itu nyerangnya Wahabi. Karena Al-Irsyad itu memang kebanyakan isinya Wahabi. Kalau Anies tanya aja dia itu Wahabi atau bukan, gitu loh. Saya nggak tahu kalau Anies itu tepatnya yang mana itu. Nyatanya dia kan ziarah juga kan. Di dalam keramaian nasab ini ada beberapa orang yang itu merasa curiga gerakan soal nasab ini itu dianggap gerakan politis, bayaran. Kalian tuh dapat info dari mana? Justru orang yang membuat kata-kata seperti itu bayaran. Ini ada Gus siapa itu? Bayaran gini-gini. Aduh. 100% itu hoax. 100% orang-orang yang berbicara soal nasab ini tidak ada yang bayar. Tidak ada oknum-oknum yang bayar. Itu tidak ada. Kalau ada yang bilang itu bayaran, bohongnya itu selangit itu. Selangit bohongnya itu. Kalau buzzer-buzzer yang bayaran itu elit kelasnya. Penggarapan videonya juga keren, kameranya keren. Dan kebanyakan tuh yang bicaranya masih pakai kata-kata lu, gue, masih seperti itu. Dan posisinya mereka itu di kota. Karena untuk koordinasi itu mudah. Saya ini orangnya yang suka mengamati. Dulu ya, saat zaman-zaman MCA, Sarasen, saya tuh nggak percaya sama mereka. Saya meyakini mereka tuh bayaran. Ternyata betul kan, bayaran toh. Karena akal sehat saya tuh nggak mudah dibohongin dengan seperti itu. Ya sampai sini ya, intinya kalau hanya mau menjegal seorang capres, pakai nasab tuh nggak bisa, salah itu. Ya sampai sini, wassalam.